Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Azizah Nuriana Alviningrum dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Tulungagung. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran fikih mengenai bab jinayah dan hikmahnya. Dalam bab jinayah dan hikmahnya ini, saya akan membahas materi mengenai pembunuhan dan penganiayaan. Adapun submateri dari pembunuhan dan penganiayaan ini antara lain, yang pertama ada pengertian pembunuhan, yang kedua ada macam-macam pembunuhan, yang ketiga ada dasar hukum larangan membunuh, yang keempat ada hukuman bagi pelaku pembunuhan, yang kelima ada pembunuhan secara berkelompok, yang keenam ada hikmah larangan membunuh, yang ketujuh ada pengertian penganiayaan, yang kedelapan ada macam-macam penganiayaan, yang kesembilan ada dasar hukum tindak penganiayaan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk pada pembahasan materi. Yang pertama ada pengertian pembunuhan. Apa sih yang dimaksud pembunuhan itu? Nah, pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan tidak dibenarkan dalam agama Islam. Yang kedua, ada macam-macam pembunuhan. Nah, pembunuhan ini dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada pembunuhan sengaja. Apa sih yang dimaksud pembunuhan sengaja itu? Nah, pembunuhan sengaja merupakan pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan atau mutsakol. Yang kedua ada pembunuhan seperti sengaja. Apa sih yang dimaksud pembunuhan seperti sengaja? Nah, pembunuhan seperti sengaja ini merupakan pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga, ada pembunuhan tersalah. Apa yang dimaksud pembunuhan tersalah itu? Merupakan pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Yang ketiga, ada dasar hukum larangan membunuh. Nah, membunuh ini adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Hal ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada 2 pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Hal tersebut didasarkan pada hadis riwayat Al-Bukhari Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Al-qatilu wal maqtulu finnari, yang artinya pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Yang keempat ada hukuman bagi pelaku pembunuhan. Nah, untuk yang pertama adalah pembunuhan yang disengaja. Hukumannya bagi pelaku pembunuhan yang disengaja ini adalah diqisas, yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini, hakim menjadi pelaksana qisas. Keluarga korban
tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jika keluarga korban telah memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diat, mughaladzah, atau denda berat yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu, pembunuh juga harus menunaikan kafarah loh. Yang kedua, ada pembunuhan seperti sengaja. Nah, hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja ini tidak diqisas, melainkan hukumannya dengan membayarkan diat mughaladzah atau denda berat yang diambil dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Nah, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu, pembunuh juga harus melaksanakan kafarah juga loh. Yang ketiga, ada pembunuhan tersalah. Nah, hukuman bagi pembunuhan tersalah ini hanya membayar diat mukhafafah atau denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban. Nah, setiap tahunnya sepertiga. Yang kelima, ada pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id ibnu Musayyabi anna Umar radhiyallahu anhu qatala khamsatan aw sittatun qatalu rajulan ghilatan bimawdi'in khalin wa qala law tamala'a alaihi ahlu San'a laqataltuhum bi jami'a. Rawahu Bukhari. Yang artinya dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara zalim atau dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sun'a secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Lalu yang keenam, ada hikmah larangan membunuh. Nah, ada beberapa hikmah dari dilarangnya membunuh. Antara lain, yang pertama ada Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Yang kedua, ada pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Yang ketiga, ada penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh, dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Lalu yang ketujuh, ada pengertian penganiayaan. Nah, apa sih yang dimaksud penganiayaan itu? Nah, penganiayaan merupakan perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Yang kedelapan, ada macam-macam penganiayaan. Nah, penganiayaan ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada penganiayaan berat. Nah, penganiayaan berat ini apa sih? Penganiayaan berat ini merupakan perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada penganiayaan ringan. Apa sih yang dimaksud penganiayaan ringan itu? Nah, penganiayaan ringan itu merupakan perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan seperti melukai hingga menyebabkan luka ringan. Yang ketiga, ada dasar hukuman tindak penganiayaan. Nah, perbuatan menganiaya orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam ini dilarang. Larangan berbuat aniaya sama dengan larangan membunuh orang lain tanpa dasar. Hal tersebut
juga didasarkan pada Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uduna bil uduni was sinna bis sinni wal juruha qisas, yang artinya dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya atau At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Sekian pembahasan materi dari saya, semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.